Selanjutnya kita ingin melihat apakah ada unusual points ya. Seperti yang saya sudah bahas, unusual points dalam hal ini ada dua ya. Yang pertama itu adalah high leverage point dan yang kedua itu adalah outliers. Nah, untuk high leverage points berikut adalah perhitungannya dengan menggunakan R-code. Di sini saya mencoba menghitung rata-ratanya dulu ya. Rata-ratanya, kemudian standar deviasi dari variabel X, kemudian saya hitung jumlah datanya, kemudian saya hitung HI-nya, ya. Kemudian saya cari II manakah yang lebih besar, HI manakah yang lebih besar daripada 6/n, ya. Dan kemudian saya simpan di variabel index high, ya. Dan kemudian saya tampilkan indeks high itu ternyata ada 4 buah indeks, ya. Jadi ada 44, 45, 49, sama 81. Yang high leverage-nya itu yang leverage point itu cukup tinggi ya. Ya, di sini terlihat nih high-nya itu cukup tinggi, terutama yang bagian sini nih. Ini cukup tinggi nih, 0,149 atau pada indeks ke-45. Nah, nantinya dalam model kedua kita akan coba membuang data ke-45 ini nih. Siapa tahu modelnya jadi lebih bagus ya. Nah, saya coba plot 44, 45, 49, 81 itu ada di mana. Nah, di sini saya coba plot. Nah, ternyata 45 itu ada di paling kiri ya, sementara 81 ada di paling kanan, kemudian ini 49 juga ada di sebelah kiri, 44 juga ada di sebelah kiri ya. Jadi dari 4 high leverage point itu letaknya tuh selalu ada di ujung paling kiri atau di ujung paling kanan. Nah, di sini yang paling besar itu adalah ini nih, yang leverage-nya paling besar itu adalah ini 45. Nah, code-nya ini adalah seperti ini ya, untuk bisa menggambarkan untuk bisa melabel titik manakah yang titik 44 itu yang mana sih gitu. Selanjutnya saya akan menghitung outliers. Nah, untuk outliers berarti kita harus menghitung residu yang dibagi dengan standar deviasinya itu di atas 2 ya, secara mutlak ya. Jadi dikurang dari min 2 ataupun lebih besar dari 2 ya. Di sini terlihat pada baris ini nih. Dan kemudian saya simpan poin-poin yang outlier itu saya simpan di dalam sebuah indeks SR namanya ya, indeks SR. Nah, kemudian saya coba cari tahu indeks yang mana aja kasih yang tinggi. Nah, ada banyak titik ternyata, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 10 titik ya. Titik dan kemudian saya akan coba gambarkan titik outlier itu yang mana aja ya. Nah, berikut adalah titiknya. Nah, jadi ada 10 titik ini saya gambarkan pada gambar berikut. Nah, jadi terlihat bahwa yang merupakan titik outlier itu adalah titik yang jarak ke garis regresinya itu cukup besar ya gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan titik outlier. Ya. Nah, setelah tadi kita hitung nih outliernya, ada beberapa outlier yang terlalu tinggi ya, sehingga mungkin bisa kita buang ya. Contohnya itu bagi ini 51. Nah, jadi cukup tinggi dengan cukup besar lah itu residu dibagi standar errornya, sehingga akan kita coba hilangkan untuk model kedua ya. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat model yang baru. Di model yang baru ini metodenya itu tetap sama, yaitu adalah regresi linear sederhana, namun datanya kita modif sedikit ya. Jadi datanya itu tadinya itu adalah ini data 10 tahun terakhir. Namun ada beberapa data yang kita buang. Ada 3 data sih tepatnya, yaitu adalah ini data ke-45, data ke-51, sama data ke-54. Data ke-45 itu kita buang karena dia tuh sangat high leverage, sementara data ke-51 dan 54 kita buang karena dia itu merupakan titik outlier. Nah, setelah itu kita bangun model kedua. Di sini saya namakan dengan ini mod 2. Kemudian saya plot, dan juga saya plot juga garis regresinya ya. Dan kemudian kita akan lihat apakah model kedua itu lebih bagus atau tidak ya. Nah, di sini saya coba lihat summary dari model kedua. Nah, ini adalah alfanya, ini adalah betanya, dan masih sama seperti tadi, betanya itu sangat statistically significant. Namun di sini ada satu hal yang penting kita catat, yaitu ini R square-nya itu lebih kecil ya. Kalau tadi itu R square-nya itu sekitar 0,5 lebih, namun sekarang R square itu malah jadi turun. Seperti yang kita tahu bahwa apa sih variabel R square itu? R square itu tuh adalah seberapa banyak
variasi dari variabel X dapat menjelaskan variasi dari variabel Y. Nah, oleh karena itu, karena tadi sebelumnya itu R-square-nya itu adalah lebih di atas 0,52-an, itu berarti lebih dari 50% variasi dari variabel X dapat menjelaskan variasi dari variabel Y. Nah, sekarang jadi berkurang. Jadi sebenarnya di satu sisi model kedua itu lebih jelek ya dibandingkan model yang pertama. Kemudian saya coba melihat ini analisis residunya. Di analisis residunya di sini terlihat bahwa sekarang lebih terlihat bahwa variansinya itu lebih konstan dibandingkan model pertama ya. Jadi dari sisi residu model kedua itu lebih preferable ya, karena variansinya itu kurang lebih sama terus ya, jadi konstan. Jika kita plot residu dari model kedua sama seperti model yang pertama, di sini kita bisa melihat terlihat normal, tapi kita kan belum melakukan uji ya Kolmogorov-Smirnov atau uji chi-square untuk menguji apakah residunya itu adalah berdistribusi normal atau tidak ya. Namun dari segi QQ plotnya tidak berbeda jauh dengan QQ plot pada model pertama ya. Nah, jadi untuk bagian tengahnya itu terlihat seperti garis mengikuti garis Q plot normal, namun bagian bawahnya ya, bagian sininya sama bagian atasnya itu selalu underestimate atau selalu overestimate dari Q plot distribusi normal. Nah, ini adalah slide terakhir ya. Jadi di sini saya sudah menyajikan dua buah model. Nah, jadi sebenarnya model apapun yang kita itu tuh nggak mungkin ada yang sempurna ya. Jadi kita cukup mencari model yang terbaik, model yang fittingnya itu paling bagus ya. Nah, kemudian kita bisa membangun beberapa model yang seperti yang tadi saya lakukan. Saya coba mengubah datanya, membuang sebagian data yang tidak bagus, saya buang, apakah modelnya menjadi lebih bagus atau enggak. Atau kita juga bisa mengubah metodenya ya. Jadi sebagai contoh, di sini kita fitnya itu dengan menggunakan simple linear regression ya. Jadi alpha tambah beta X. Nah, kita juga bisa plot dengan menggunakan simple linear regression tapi tanpa intercepts. Nah, jadi seperti ini aja juga bisa ya. Jadi ini kita mengganti metodenya gitu. Apakah ini menghasilkan model yang lebih bagus ya, kita tidak tahu ya. Nah, kemudian ada beberapa latihan yang Anda bisa coba di lab ya. Nah, cobalah membuat model ketiga ya, yaitu membuat model regresi linear without intercept ya, yang ini nih. Nah, kemudian cobalah membuat sebuah script di R untuk mencari confidence interval dengan levelnya itu 95% dari si beta ya, dari model pertama ya. Jadi beta dari model pertama, tolong cari confidence intervalnya. Dan yang terakhir, nah kita sudah buat 3 model 1, model 2, model 3. Gunakan ketiga model tersebut untuk melakukan prediksi dari harga saham Manulife mulai Januari 2015 sampai Agustus 2015. Nah, data kita yang tadi kita pakai kan sampai Desember 2014 ya. Nah, cobalah gunakan model yang Anda sudah dapatkan untuk memprediksi Januari sampai Agustus 2015. Nah, kemudian cocokkan dengan harga saham aslinya ya. Nah, semoga cukup jelas. Ini adalah akhir dari studi kasus CAPM.